Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai Bitcoin ya tentu saja, dan seputar event-event yang kemungkinan akan membawa harga Bitcoin ini mungkin semakin tinggi atau semakin turun teman-teman. Dan pada hari ini juga kita akan berbicara mengenai tersangka pembunuh rupiah, dan juga nanti itu ada tentang The Fed ya, yang sekarang ini sudah dimata-matai atau dia terancam bocor ya informasi yang ada di dalam organisasi The Fed itu teman-teman. Tetapi sebelum itu kita mulai dulu dari awal ya di CoinGecko ini teman-teman ya. Pada hari ini meskipun Bitcoin sempat turun ya kemarin sampai di bawah 21.000 dan market cap kita itu sempat di bawah 1 triliun, tetapi pada hari ini 24 jam terakhir market cap dari cryptocurrency ini secara total sudah di atas 1 triliun lagi ya, dengan kenaikan 2,0% ya teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin sendiri sekarang sudah di 21-an ribu dollars lagi ya. Nah, yang menjadi concerns kita hari ini itu adalah Cathie Wood ya dari ARK Invest. Dia itu melakukan dumped 75 million in Coinbase stocks. Jadi dia menjual saham Coinbase-nya yang dia beli ya, itu sebesar 75 juta dollars, dan dia ini merupakan the 3 biggest shareholders di sahamnya Coinbase teman-teman. Apa yang dia lakukan ini sebenarnya relate ya dengan yang dilakukan juga oleh si Elon Musk beberapa waktu yang lalu ya, ketika dia mengkonfirmasi bahwa telah menjual 75% dari total Bitcoin-nya teman-teman. Cathie Wood sekarang ini sedang stok dolar teman-teman. Dan ekspektasi orang-orang yang stok dolar seperti ini adalah mereka ingin membeli barang jika ya harganya itu benar-benar sudah murah sekali. Dan sementara dolar itu kan semakin naik harganya, Bitcoin kan sedang turun ini. Dari harga di November saja sudah jauh sekali dia turun gitu kan. Jadi make sense sekarang semuanya bahwa mereka itu sudah siapkan peluru untuk menembak. Dan tersangka pembunuh rupiah pagi ini, mereka itu adalah The Fed dan IMF. Jadi dolar itu sebenarnya sudah menguat dari sejak tahun lalu ya untuk mata uang dengan negara lain ya, seperti Indonesia ataupun negara-negara Asia lainnya. Dan rupiah kita ini sudah tembus 15.000 dollars ya dari beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia menguat lagi di sekitar 14.900-an, dan hari ini dia kembali dibunuh katanya di sini ya oleh The Fed dan IMF ya. Akibat berita ini juga ya banyak asing yang terus kabur meninggalkan Republik Indonesia tercinta ini teman-teman. Dan ini tanggapan dari Sri Mulyani ya, meskipun investasi asing itu tidak sebanyak dari investasi lokal katanya dia, tetapi pengaruhnya besar sekali gitu. Dan sementara di luar sana sedang heboh tentang isu resesi segala macam, Indonesia sibuk dengan Citayam Fashion Week-nya. Apakah si Roy dan Bonge itu bisa nanti itu akan mengangkat harkat martabat fashion Indonesia atau menjadi solusi dalam hal produk lokal yang bisa bersaing dengan global? Oke, ini hanya bercanda teman-teman. Tapi saya ingin serius menanyakan kepada kalian, apakah Indonesia bisa bertahan? Itu saja teman-teman. Apalagi nanti The Fed itu akan mengumumkan kenaikan suku bunganya, apakah di 75 basis point atau di 100 basis point ya. Dia hawkish banget nanti itu, atau dia akan tekan rem, tahan rem, dia taruh di 0,50. Tetapi ya apapun yang terjadi ya teman-teman, ini kita sudah, yang sangkuter sudah dalam sekali sekarang ini. Yang kita bisa lakukan sekarang bertahan. Dan seperti dikatakan tadi bahwa pembunuh rupiah itu adalah The Fed, sekarang IMF juga termasuk ya salah satunya, dan dia katakan di sana IMF Global Outlook suggests dark clouds ahead for crypto. Jadi IMF sekarang ini sudah secara terperinci dia, lebih khusus dia yang menyatakan bahwa kedepannya ini ada badai yang menghitam sekali untuk kripto teman-teman. Dan menurut IMF juga ya, ekonomi dunia yang gelap ini itu juga akan ada krisis besar juga di Cina. Dan untuk kita yang di wilayah Asia ya, krisis di China ini artinya itu akan efeknya besar sekali untuk negara-negara seperti di Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia dan beberapa negara yang sudah bangkrut sebelumnya itu juga seperti Sri Lanka ataupun Laos, Myanmar gitu kan teman-teman ya.
Dan apabila resesi itu benar terjadi teman-teman, inflasi itu naik ya teman-teman ya, maka yang paling diburu itu nanti itu adalah dolar ya. Karena menurut investor ataupun para traders ya, dolar itu merupakan safe haven yang paling diburu. Alasannya sih simple ya kenapa mengatakan seperti itu, karena dolar ini secara kekuatan mata uang dia lebih kuat, kemudian dia cepat sekali kita bisa tukar, tidak seperti kita pegang emas ataupun aset komoditis yang lain ya, atau properti itu kan agak lama. Jadi likuidasi kita itu bisa cepat kalau di dollars, sementara harganya itu juga stabil. Ya stabil karena the Fed menaikkan suku bunga gitu kan. Jadi begitu dia naik suku bunganya, maka mata uang kita ke pairs-nya dengan rupiah atau mata uang negara-negara lain itu, terutama negara-negara yang menjadi peminjam ya ke Amerika, itu dia kalah teman-teman. Seperti rupiah saja ini kan per hari ini sudah 15.000 tadi dikatakan. Dan indeks dolar pun menaik ini selama setahun ya. Kalau kita lihat di chart ini yang untuk 1 tahun ya. Sekarang itu untuk indeks dolar itu berada di 107,04 ya teman-teman. Dia masih naik ini. Jadi untuk kita lihat di chartnya seperti ini ya. Dia ini berada di sangat positif sekali ya untuk MACD-nya ya. Dia itu berada di atas histogram. Kemudian sangat positif ini teman-teman. Jadi kedepannya kita masih akan melihat penguatan si mata uang ini yang dianggap sebagai raja mata uang dunia begitu teman-teman ya. Katanya analis sih seperti itu, banyak yang mengatakan gitu kan. Dan untuk China itu ya teman-teman ya, karena seperti tadi dikatakan ya bahwa akan ada krisis di China, ada berita yang cukup menyita perhatian saya di sini ya, bahwa di akun Twitter ini yang bernama Zero Hedge ini ya teman-teman ya. Ini salah satu akun besar ya dengan 1,4 juta followers itu teman-teman ya. Jadi di sana dikatakan bahwa Cina itu mencoba untuk membangun jaringan yang memata-matai The Fed teman-teman. Dan bahkan mengancam untuk menculik The Fed economist. Ahli ekonominya The Fed itu ingin mereka culik gitu untuk mengorek-ngorek informasi. Dan kalau kita lihat di zerohedge.com ya, dia katakan di sana bahwa ya memang mereka itu sempat bahkan ingin memasukkan mata-mata atau agen rahasianya dia itu di dalam the Federal Reserve System itu ya, atau the Fed itu ya. Jadi mesti hati-hati the Fed sebenarnya dalam hal ini ya, karena kita tahu ya Cina itu kan betul-betul pintar dia. Dan masalah benar atau tidaknya berita ini, karena menurut zerohedge.com di sini ya, mereka mengutip dari Wall Street Journal teman-teman. Apakah ini juga merupakan permainan Amerika untuk mencari kambing hitam, untuk disalahkan begitu kan? Atau ini juga merupakan propaganda karena mereka ini bersaing ketat ini Cina dan Amerika ini teman-teman. Dan dari postingan Zero Hedge juga ya di tanggal 26 Juli kemarin itu ya, bahkan Cina itu pernah ya menahan atau menyandra ya salah satu ekonomis dari The Fed atau ahli ekonom dari The Fed itu ya, dan mencoba untuk mencari-cari informasi dari dia. Dan akhirnya dia dibebaskan karena menurut Beijing tidak mendapatkan informasi yang berarti dari orang tersebut. Nah, ini tuduhan yang serius menurut saya ya, kalau seandainya itu benar teman-teman. Karena ini kan masih berita gitu kan. Dan ya seperti dikatakan itu ya, mereka itu terus menginvestigasi kejadian ini ya. Karena The Fed tidak mau kecurian atau kecolongan start ya dari China, karena merupakan saingan dia dalam hal ekonomi ini teman-teman. Dan satu hal di sini yang saya catat dari The Fed ini ya, mereka ini menyebut diri The Economist begitu kan. Tapi menurut saya untuk kata The Economist itu menurut saya itu lebih familiar dengan Rothschild teman-teman. Jadi apakah ada Rothschild lagi di belakang The Fed ini, kemudian dia tidak ingin diganggu oleh China, maka dia mengeluarkan berita seperti ini, mungkin ya teman-teman ya seperti itu ya, karena mereka kan sedang perang ekonomi ya antara China dan Amerika ini teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan saya ya, jika tadi si Cathie Wood, kemudian Elon Musk itu sudah menjual Bitcoin-nya dan mereka sudah stok dolar sekarang ini teman-teman ya. Kemudian kita sebagai investor retail itu harus juga memiliki strategi serta manajemen keuangan ya dalam hal ini. Jangan FOMO ataupun panik ya, meskipun keadaan itu mungkin akan semakin parah, karena boleh jadi selama 3 bulan ke depan kita memang akan menghadapi situasi yang buruk ya. Dan itu juga yang diwanti-wanti oleh Raoul Pal ya, di salah satu podcastnya dia katakan seperti itu. So teman-teman, tetap jaga mental, jaga kondisi kesehatan kalian. Ingat, kita berinvestasi ini untuk jangka waktu yang lama. Jadi tetaplah menjaga pola hidup sehat, karena sekalipun
kamu punya uang banyak sekali besok, jika tubuhmu sudah sakit-sakitan, ya buat apa nggak bisa kita nikmati gitu kan? Baik, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton ya. Salam Black Cuan. Peace my friend.